Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita berkaitan dengan kuasa Allah yang mampu menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ya. Jadi dikisahkan bagaimana setelah semalaman tadi, perjalanan para murid bersama Yesus di danau menghadapi badai yang begitu kencang, sampailah mereka di tepi danau. Jadi tepian danau itu atau di sekitar daratan itu ya, orang itu takut melewati tempat itu sebab di sana terdapat sebuah fenomena roh jahat yang merasuki dua orang ya. Dan dua orang itu bagi mereka sangat berbahaya karena bukan diri mereka lagi yang nampak atau yang ada itu, atau yang eksistensi diri manusia mereka itu dikendalikan oleh roh jahat yang merasuki mereka ya. Sehingga orang itu merasa takut bukan karena mereka itu takut kepada orang itu, tapi mereka takut kepada roh jahat, di mana ya roh jahat itu yang merasuki kedua orang itu akan menggerakkan mereka untuk menyerang orang yang lewat di situ ya. Maka ya dikatakan tadi di situ ya, tidak seorang pun yang berani melewati jalan itu, atau sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, ketika Yesus mendarat di tempat itu, di tepian sungai itu, di tempat yang dikatakan tadi angker itu, bukan Yesus tidak takut, tetapi yang takut adalah malah dua roh itu atau dua roh jahat itu yang merasuki kedua orang itu. Nah itu ya, ketika mereka melihat Yesus, dikatakan di situ, dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Nah itu kan, jadi mereka sudah takut ketika melihat Yesus. Lalu keluarlah komentar seperti itu. Nah, kalau kita melihat, merenungkan lebih jauh komentar dari roh jahat itu ya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktu?" Jadi mereka itu mengenal Yesus ya sebagai anak Allah. Ya, mereka mengenal. Hingga keluarlah komentar seperti itu. Di suatu sisi mereka berkomentar seperti itu ya untuk setidaknya itu menarik perhatian Yesus ya, atau mencobai Yesus ya, sekaligus mau mengatakan kepada orang banyak ya
bahwa setan itu ya baik, mereka mengenal Allah gitu ya. Tetapi semuanya itu adalah pencitraan ya. Sebab Yesus tahu apa yang mereka katakan itu ya seolah-olah ya mereka itu dekat dengan Allah gitu ya, atau seolah-olah malah mereka itu berada di posisi Allah, sehingga mereka pun berteriak dengan, tapi Yesus ya dengan tegas ya tetap pada pendiriannya ya, dia tetap melawan mereka ya, sehingga kekuatan Allah itu ya lebih dari mereka ya, itu tidak seberapa lah mereka dari Allah itu ya, sehingga ya mereka pun menyerahkan diri ya kepada Yesus dengan mengatakan, tidak jauh dari tempat itu ya sejumlah babi sedang mencari makan. Maka mereka pun, atau maka setan-setan itu meminta kepadanya, gitu kan? Karena mereka takut tadi itu ya. Jikalau engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Nah, itu kan? Mereka menyerahkan diri keluar dari orang itu dan mengusir mereka kembali merasuki babi-babi itu. Nah, Yesus pun ya memenuhi permintaan mereka. Sehingga Yesus Yesus pun menyuruh mereka, pergilah. Lalu ya mereka keluar dari orang-orang itu dan masuk ke dalam babi-babi itu ya. Dan tentunya ketika mereka keluar dari orang-orang itu, sembuhlah mereka ya. Dan maka terjunlah kawanan babi itu dan mati di sana. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, hal yang mungkin kita pelajari dari peristiwa ini adalah, pertama-tama kita mengatakan bahwa, atau dalam iman kita mengatakan, Allah itu adalah sumber hidup kita ya. Jadi yang menguasai hidup kita sepenuhnya itu adalah Allah. Jadi kita yang percaya kepada Allah setidaknya mempunyai kesadaran iman akan hal ini, bahwa hidup kita itu dari Allah, dan Allah lah yang mempunyai kuasa atas hidup kita. Dan tentunya karena kuasa Allah itu terjadi atas diri kita, maka Allah itu tidak menghendaki diri kita itu ya dijebak oleh kekuatan roh lain atau roh jahat, setan-setan. Dan karena itu ya Allah senantiasa menyertai dan membimbing kita. Serta tentu juga dalam hal ini Allah tetap menghargai kebebasan kita. Allah yang senantiasa berjaga dengan kita, terus mengharapkan agar kita itu menyadari keberadaan Allah itu. Seperti para murid ya dalam peristiwa semalam itu ya, di mana mereka tidak menyadari Allah itu ada bersama mereka, Yesus itu ada bersama mereka ya, sehingga ya mereka pun kewalahan menghadapi badai yang datang menyerang mereka. Dan apa yang terjadi ketika Allah berkarya, bangun, atau boleh kita katakan berada pada posisi para rasul itu ya, danau itu pun tenang, angin itu pun tenang ya. Itu dari kuasa Allah menenangkan alam ini ya. Dan di sini ketika berkaitan dengan kita manusia, seharusnya kita yang dibaptis, yang percaya kepada Yesus ya, ini menjadi poin penting yang meneguhkan iman kita. Peristiwa ini ya salah satunya ya, di mana kita diajak ya untuk percaya teguh kepada Yesus. Kita yakin ya, kalau hidup kita itu dirasuki oleh roh jahat atau roh setan, tentu kita akan bertindak di luar kemanusiaan, atau keberadaan diri kita itu dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh setan yang merasuki kita. Tentu ya nampak dari perbuatan orang yang terasuk itu ya lebih pada perbuatan menghancurkan orang lain atau menghancurkan diri sendiri dengan tindakan, rencana, keinginan itu. Sehingga di sana ya ada yang kita sebut dengan peristiwa pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, korupsi dan sebagainya. Itu semua kan hidup itu ya dikendalikan oleh roh jahat itu. Tawaran roh jahat itu sangat nikmat, yang menjerumuskan kita ke dalam tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Dan oleh karena itu ya, gambaran Allah yang mengusir roh jahat itu mau mengatakan bahwa kuasa Allah itu lebih dari kuasa setan, kuasa roh jahat itu. Oleh karena itu ya, kita diajak untuk sekiranya senantiasa berpegang teguh kepada Allah itu. Ya, dengan demikian ya kemungkinan besar kita akan berada dalam perlindungan Tuhan. Kita akan tetap bertindak dalam koridor yang dikehendaki oleh Allah, yaitu berada dalam kebenaran dan bertindak di dalam kebenaran itu sendiri ya. Kita menampilkan diri sebagai orang yang memang
berusaha untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan sebagainya ya. Bukan menghancurkan satu terhadap yang lain. Teman-teman saudara-saudari, semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan iman kita. Amin.